Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurleli dengan NPM 245300049, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Asahan. Saya akan membahas tentang aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Aspek nonverbal dalam komunikasi retorik merujuk pada semua elemen komunikasi selain kata-kata yang diucapkan untuk memengaruhi pesan dan persepsi pendengar. Bayangkan kamu sedang mendengarkan temanmu presentasi di depan kelas yang menyampaikan ide-ide yang menarik dengan kata-kata yang jelas. Pasti kamu bukan hanya mendengarkan saja, tapi kamu akan memperhatikan mimik wajahnya yang antusias, gestur tangannya yang dinamis, dan bagaimana dia bergerak di depan kelas. Nah, itu tadi adalah contoh aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Saya akan jabarkan lebih luas lagi contoh aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Yang pertama, bahasa tubuh, yaitu menunjukkan bagaimana kamu berdiri, apakah tegak atau lunglai, terus mimik wajah, apakah kamu tersenyum atau cemberut, dan kontak mata, apakah kamu melihat orang yang kamu ajak bicara atau tidak. Seseorang yang menganggukkan kepala sambil tersenyum saat berbicara menunjukkan persetujuan dan kepercayaan diri. Yang kedua, vokal, yaitu cara pembicara mengucapkan kata-kata seperti volume, intonasi, kecepatan bicara, dan nada suara juga berpengaruh pada efektivitas pesan. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata ya dengan nada yang pasti dan keras akan memberikan kesan yang berbeda ketika kita mengucapkan kata iya dengan ragu-ragu dan lembut. Yang ketiga, penampilan, yaitu pakaian, aksesoris, dan tata rias juga bisa menciptakan kesan tertentu pada pendengar. Contohnya, seorang pembicara yang berpakaian formal akan memberikan kesan profesional dan berwibawa. Yang keempat, ruang. Penggunaan ruang dan jarak antara pembicara dan pendengar juga bisa mempengaruhi komunikasi. Contohnya, pembicara yang berdiri dekat dengan pendengar akan memberikan kesan yang lebih intim dan personal. Hubungan antara aspek nonverbal dan komunikasi retorik sangat erat. Komunikasi retorik bertujuan untuk membujuk, meyakinkan, atau mempengaruhi audiens. Aspek nonverbal dalam hal tersebut berperan sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Penggunaan aspek nonverbal yang efektif dapat membuat komunikasi retorik lebih persuasif, menarik, dan berkesan. Komunikasi retorik yang hanya bergantung pada kata-kata saja akan terasa kurang hidup atau kurang mampu untuk mempengaruhi audiens secara maksimal. Sama halnya seperti bicara doang tanpa ekspresi, kayak sayur tanpa garam, gak berasa dan susah bikin orang tertarik. Komunikasi yang hanya mengandalkan kata-kata akan terasa membosankan dan kurang efektif untuk membujuk audiens. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang aspek nonverbal dalam komunikasi retorik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.